Oke, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai suatu keadaan yang biasa kita temui di setiap hari. Nah, sebelum kita mulai, Ibu ingin bertanya, apakah kalian mendengar suara Ibu? Gimana? Nah, menurut kalian, kenapa bisa mendengar suara Ibu? Ada yang tahu nggak alasannya? Secara tidak kita sadari bahwa yang namanya udara di sini itu bisa menyambungkan bunyi-bunyi yang ada. Nah, di mana suara Ibu ini mengeluarkan gelombang yang disampaikan oleh udara ke dalam telinga kalian. Kemudian gelombang tersebut akan menggetarkan gendang telinga kalian yang nantinya akan membuat kalian bisa mendengar suara Ibu. Nah, dengan jelasnya hari ini pasti kalian sudah tahu kalau kita akan belajar yang namanya getaran dan gelombang. Bagaimana sih getaran dan gelombang ini? Seperti apa getaran dan gelombang ini? Akan Ibu jelaskan dengan selanjutnya. Adalah gerak bolak-balik benda secara teratur melalui titik keseimbangan. Titik keseimbangan ada di titik B, simpangan terjauh ada di titik A dan C. Satu getaran dimulai dari gerakan bandul A ke B, ke C, ke B, ke A. Sedangkan dari setengah getaran bisa dimulai dari A ke B, ke C, atau dari C ke B dan ke A. Istilah dalam getaran yang harus kalian ketahui ada amplitudo yaitu simpangan terjauh getaran, frekuensi banyaknya getaran dalam satu waktu, dan periode banyaknya waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran. Periode tidak bergantung pada amplitudo ataupun beban tetapi bergantung pada panjang tali. Semakin panjang tali amplitudo semakin besar, semakin pendek tali amplitudo akan semakin kecil. Secara matematis, F sama dengan N per T, T sama dengan T kecil per N, F berarti frekuensi, N adalah jumlah getaran, T adalah waktu, dan T besar adalah periode. Periode sendiri berbanding terbalik dengan frekuensi, maka berlaku F sama dengan 1 per T besar, dan T besar sama dengan 1 per F. Selanjutnya kita akan bahas mengenai gelombang. Nah, gelombang ini adalah getaran yang merambat. Gelombang terjadi karena adanya sumber gelombang. Gelombang membawa energi tetapi tidak mediumnya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang longitudinal, di mana gelombang ini arah rambatnya akan sama dengan arah getarannya. Satu gelombang terdiri satu rapatan dan satu renggangan. Bisa kalian lihat di gambar ini, Ibu sediakan gambarnya ada satu rapatan dan satu renggangan, itu menjadi satu gelombang. Gelombang selanjutnya adalah gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Satu gelombang terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Nah, di sini Ibu sudah sediakan gambar, terdapat satu bukit dan satu lembah yang dimana ketika bersatu menjadi satu gelombang. Selanjutnya ada beberapa besaran dalam gelombang yang harus kalian pahami anak-anak. Yang pertama, cepat rambat gelombang yaitu jarak tempuh oleh gelombang dalam waktu 1 detik, lambangnya adalah V dan satuannya adalah meter per second. Secara matematis ditulis menjadi V sama dengan lambda per F. Selanjutnya adalah panjang gelombang. Panjang gelombang merupakan satu gelombang yang terdiri dari bukit dan lembah. Lambangnya adalah lambda dan satuannya adalah meter. Jika ditulis secara matematis itu lambda sama dengan S per N. Nah, bagaimana? Ibu sudah menjelaskan apa itu getaran dan gelombang. Apakah kalian sudah paham? Bagaimana? Oke, mungkin memang ada beberapa yang masih kurang paham. Nah, bagaimana bisa memahami ketika belajar IPA itu tentu tidak bisa hanya bisa mendengarkan, tetapi kalian pun harus bisa berlatih dengan yang namanya mengerjakan soal. Oleh karena itu akan Ibu jelaskan dan memberikan contoh gimana cara menyelesaikan sebuah soal dari getaran dan gelombang. Anak, hari selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal mengenai getaran dan gelombang. Di sini sudah Ibu siapkan sebuah soal di mana soalnya berbentuk gambar yang bisa kalian lihat. Kemudian
yang di sini terdapat ada waktu, kemudian ada jarak, dan juga ada jarak antara titik pangkal dengan titik akhir. Nah, ditanyakan dari soal tersebut adalah amplitudo, panjang gelombang, frekuensi, cepat lambat gelombang. Yang pertama harus kalian lakukan adalah menulis semua yang diketahui yang ada di dalam soal. Kita lihat di sini ada jarak, berarti ini adalah jarak atau biasa kita simpulkan dengan yang namanya S, yaitu 30 cm. Kemudian dari sini bisa kalian lihat ini dikatakan adalah second alias waktu. Ya, waktu yang kita lambangkan dengan T itu biasanya adalah sampai 6 second. Kemudian selanjutnya ada yang namanya gelombangnya. Di sini bisa kalian lihat ada 1,5 gelombang. Gelombang kita tulis di sini gelombang 1,5 gelombang. Seperti itu. Selanjutnya, karena yang ditanyakan sudah kita ketahui, maka sudah jelas ya anak-anak apa yang harus kalian cari. Yang selanjutnya adalah kita akan mencari jawaban. Di sini. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah amplitudo. Ingat anak-anak, amplitudo itu adalah simpangan terbesar dari sebuah gelombang. Bisa kalian di sini, kalau simpangan terbesar itu biasanya terletak pada sebuah gunung ataupun sebuah lembah. Maka bisa kalian lihat di sini. Kemudian tarik garis dan ternyata bisa ketemukan di sini bahwa amplitudo dari getaran ini atau gelombang ini adalah 2 cm. Selanjutnya untuk yang kedua adalah panjang gelombang. Kalau panjang gelombang itu biasanya disebut dengan lambda. Panjang gelombang disebut dengan lambda. Dilambangkan seperti ini namanya lambda. Dan lambda sendiri sudah Ibu jelaskan tadi, kalau lambda itu bisa dicari dari yang namanya jarak dibagi dengan jumlah gelombang yang dihasilkan. Karena kita sudah ketahui jaraknya adalah 30 cm dan gelombangnya adalah 1,5 gelombang yang dihasilkan, maka kita akan dapat sekitar 20 cm untuk lambdanya. Selanjutnya untuk yang ketiga, pertanyaan ketiga adalah frekuensi. Ingat anak-anak, kalau frekuensi itu dilambangkan dengan yang namanya F, ya, dimana rumus frekuensi itu adalah F sama dengan banyaknya gelombang dibagi waktu. Kalian sudah ketahui banyaknya gelombang adalah 1,5 dan waktunya adalah 6 second. Maka akan didapat yang namanya 0,25 Hz karena satuan dari yang namanya frekuensi adalah Hz. Dan yang terakhir yaitu adalah cepat rambatnya gelombang. Cepat rambat gelombang itu dilambangkan dengan huruf V, di mana rumusnya sudah dijelaskan tadi. V bisa kita cari dari lambda dikali frekuensi. Lambdanya sudah kita dapatkan tadi sebanyak 20 cm. Bisa kalian tulis di sini. Dan frekuensinya pun sudah kalian dapatkan. Kita tulis di sini. Maka bisa diketahui bahwa kecepatan atau cepat rambat gelombangnya adalah 5 meter per second. Maka inilah jawaban dari soal yang ada di dalam gambar tersebut. Nah, sudah kan? Bagaimana cara menyelesaikan sebuah soal getaran dan gelombang? Sudah Ibu jelaskan dari A sampai Z, dari amplitudo, dari yang namanya frekuensi, dan bahkan sampai kecepatan yang namanya lambat gelombang. Selanjutnya, untuk melihat mengenai bagaimana pemahamannya kalian, akan Ibu berikan sebuah tugas untuk mengerjakan
setelah pembelajaran ini. Nanti tugasnya bisa kalian kumpulkan melalui media WhatsApp Ibu ataupun melalui Google Classroom. Nah, soalnya di sini. Nah, untuk pertemuan kali ini sudah Ibu jelaskan apa itu getaran gelombang, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dalam getaran dan gelombang. Oleh karena itu, Ibu harap kalian bisa paham seperti apa itu getaran dan gelombang dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.